Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Balas Dendam dan Pengorbanan untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lin Jing yang terkurung di dalam penjara. Tidak hanya itu, Lin Jing pun disiksa dan dilumpuhkan tenaga dalamnya oleh Jing Feng. Tak lama kemudian Rong Hua secara diam-diam masuk ke dalam untuk menemui Lin Jing. Dan dari arah belakang Jing Feng melihat itu semua. Mereka yang berada di dalam lalu membuat rencana yang seolah-olah Lin Jing marah kepada Rong Hua yang dianggap telah mengkhianatinya. Sehingga ia pun memutuskan hubungan dengan mereka. Lalu Rong Hua yang keluar berpura-pura sedih, dan di saat bertemu dengan ayahnya ia pun mengatakan jika saat ini tidak akan mau mendekati Lin Jing lagi, dan ia baru menyadari jika hubungannya ini tidak mungkin bisa bersama, sehingga sang ayah yang mendengarnya pun menjadi senang. Mei Ying yang telah mendengarkan kalau Rong Hua memutuskan hubungannya dengan Lin Jing lalu datang menghampirinya, yang ternyata sejak pertama kali bertemu Mei Ying menaruh perasaan kepadanya. Ia pun ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendekatinya. Rong Hua yang sudah mengetahui kalau Mei Ying bekerja sama dengan ayahnya untuk menjebak Lin Jing lalu berpura-pura peduli kepadanya, dan tak lama kemudian Jing Feng pun datang ke sana dengan melihat mereka berdua. Kemudian Mei Ying lalu dipanggil untuk menghadap. Di sana Mei Ying mengatakan jika ia menyukai Rong Hua, ia pun siap mengabdi kepada kota Longyin dan membantu Jing Feng untuk menghancurkan pavilion Lingsu. Mendengar hal tersebut, Jing Feng langsung merestui hubungan mereka. Namun dengan satu syarat, Mei Ying harus menunjukkan jalan menuju ke pavilion Lingsu. Setelah itu Rong Hua mengajak Mei Ying untuk menemaninya bertemu dengan Lin Jing karena ia ingin mengucapkan salam perpisahan. Dan di saat masuk ke dalam, Lin Jing segera menghajar Mei Ying. Lalu Rong Hua yang keluar meminta para penjaga memanggil ayahnya. Sehingga kesempatan itulah yang ia gunakan untuk membawa Lin Jing kabur dari kota tersebut. Saat berada di gerbang kota, kereta kuda mereka dicegat oleh para penjaga untuk diperiksa. Beruntungnya Guru Bai datang ke sana dan membantu mereka lolos dari penjagaan. Sementara Jing Feng yang melihat Mei Ying tergeletak tak sadarkan diri menjadi marah karena Lin Jing telah kabur dari penjara. Ia pun mengutus pasukan untuk menyebarkan berita kalau Rong Hua telah diculik oleh Lin Jing. Singkatnya mereka pun berhasil kabur, dan Lin Jing bersama Rong Hua berterima kasih atas bantuannya kepada Guru Bai. Sesaat Lin Jing berkata apabila Guru Bai dalam masalah, maka pavilion Lingsu siap menerimanya. Tak lama kemudian Guru Bai yang ingin kembali tiba-tiba dikejar oleh pasukan berkuda milik kota Longyin karena ia sudah ketahuan membantu pelarian Lin Jing. Yang pada awalnya Guru Bai ingin melawan, namun Bibi Xian datang ke sana dan melumpuhkannya agar mau diajak kembali. Sementara Lin Jing bersama Rong Hua yang sedang kabur menggunakan kereta kuda, pada akhirnya berhasil disusul oleh Jing Feng yang membuat mereka tidak bisa kabur lagi. Tak lama kemudian pasukan dari beberapa perguruan bela diri juga ikut datang ke sana. Terlihat Jing Feng kembali memfitnah Lin Jing kalau dia telah menculik Rong Hua dan harus bertanggung jawab mengenai apa yang telah dilakukan oleh Lin Jing. Namun beruntungnya Ming Zun datang tepat waktu dan mencoba membela Lin Jing, sehingga semua perguruan bela diri menjadi terkejut akan kehadirannya karena mereka tidak menyangka jika sekte Ming bangkit kembali. Kemudian Ming Zun lalu bertanya kepada Rong Hua apakah dia diculik atau tidak. Rong Hua dengan lantang mengatakan kalau ia tidak diculik. Ia bersama Lin Jing karena Lin Jing merupakan calon suaminya, dan perkataannya itulah yang membuat Jing Feng menjadi bingung dengan situasi saat ini. Ia yang tidak ada pilihan meminta semua perguruan menyerang dan menangkap Lin Jing. Akan tetapi Ming Zun tidak ambil diam dan ia pun menghabisi mereka semua tanpa tersisa. Singkatnya Jing Feng kembali dalam keadaan terluka. Terlihat Guru Bai mencoba mengobatinya, namun Jing Feng tidak mau dan balik memarahinya karena Guru Bai yang menyebabkan Lin Jing bersama Rong Hua menjadi pergi. Di tempat lain, Lin Jing dibawa ibunya ke dalam goa dingin untuk mengobati tenaga dalamnya yang dirusak oleh Jing Feng.
Setelah itu sang ibu memberikan sebuah batu giok kepadanya. Batu giok itu milik ayahnya di saat dulu sebelum meninggal, dan sang ibu meminta Lin Jing untuk menyimpannya karena kelak akan berguna. Sementara di tempat lain, Jing Feng menemui Xiao Yu. Di sana Xiao Yu sangat terkejut melihat wajah Jing Feng yang ditutupi oleh topeng. Dan Jing Feng menjawab jika wajahnya yang terluka ini akibat diserang oleh Ming Zun. Ia saat ini ingin memberikan sebuah tugas kepada Xiao Yu, yaitu menghancurkan dan membunuh semua keluarga Mei. Singkatnya, berita mengenai Jing Feng yang ingin menghancurkan keluarga Mei dengan cepat terdengar ke telinga Ming Zun. Lalu ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera memberitahukan informasi tersebut kepada Pavilion Lingsu. Kemudian Xiao Yu bersama pasukannya telah tiba di wilayah keluarga Mei. Ia pun menyerang pasukan penjaga dan menghancurkan tempat tersebut, sekaligus membunuh semua orang yang berada di sana. Sementara di tempat lain, hari bahagia sedang berlangsung. Terlihat Lin Jing bersama Ronghua sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Dan dengan bersamaan Xiao Yu pun menemui Rongsu dengan mengabarkan kalau ia telah membunuh seluruh orang dari keluarga Mei. Namun Mei tidak berada di sana, dan tiba-tiba mereka pun diserang oleh bom asap dari seseorang. Sehingga ledakan tersebut terdengar sampai ke telinga Lin Jing dan yang lainnya. Merasa ada yang aneh saat ini, Lin Jing izin pamit kepada Ronghua yang kini menjadi istrinya. Sedangkan di luar, Su Ying yang datang memberikan informasi kalau kota Longyin telah menghabisi keluarga Mei tanpa tersisa. Dan mendengar hal tersebut, Su Min pun sangatlah bersedih dengan meminta bantuan Lin Jing untuk mencari keberadaan kakaknya, yaitu Mei Ying. Di tempat lain, Jing Feng menghampiri Mei Ying yang ternyata mereka berdua ini telah merencanakan semuanya ini. Bahkan Mei Ying rela seluruh keluarganya dibunuh agar bisa mendapatkan kepercayaan dari Jing Feng. Di sini Mei Ying pun diberikan tugas oleh Jing Feng untuk menyelinap masuk ke dalam Pavilion Lingsu. Dan singkatnya misi pun dilakukan. Terlihat pasukan kota Loing menyerang pasukan Lingsu sehingga perang pun terjadi. Terlihat Yizhao berhadapan dengan Rongsu, dan dalam pertarungan itu terlihat jelas Rongsu menusuknya, sedangkan pedang milik Yizhao tepat di lehernya. Namun ia tidak mau membunuh Rongsu yang merupakan wanita yang ia cintai. Dengan bersamaan Mei Ying berhadapan dengan Lin Ru, dan di sana Lin Ru sangatlah marah melihat wajahnya yang merupakan pengkhianat. Dan singkatnya di malam harinya, terlihat Ronghua disandra oleh ayahnya sendiri untuk mengumpan Lin Jing bersama ibunya datang ke sana. Tak lama kemudian Lin Jing bersama pasukannya pun datang ke sana dan berhasil membawa Ronghua pergi. Di saat akan meninggalkan tempat tersebut, seketika anak panah dilepaskan ke arah mereka. Di dalam perjalanan, Lin Jing tiba-tiba terjatuh dari kudanya yang di saat dilihat ternyata ia sedang sekarat akibat anak panah yang menancap di punggungnya. Dan tak lama kemudian ia pun mengembuskan nafas terakhirnya yang membuat Ronghua terpukul melihatnya. Dan setelah itu, ia pun membawa sepotong kayu untuk menahan kakaknya yang saat ini mengejar Lin Jing. Bahkan ia akan bunuh diri dan menjatuhkan tubuhnya ke sungai. Sementara itu Lin Ru sangat bersedih melihat anaknya tewas terbunuh. Ia pun meminta bantuan Ming Zun untuk menolongnya. Dan Ming Zun mengatakan jika satu-satunya yang bisa membantu Lin Jing adalah Lin Ru dengan memberikan mutiara Cihua di tubuhnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Lin Ru lalu mengeluarkan mutiara itu yang ia masukkan ke dalam tubuh Lin Jing. Ia pun rela berkorban agar Lin Jing bisa membalaskan dendam atas kehancuran Pavilion Lingsu. Sedangkan Rongsu menemui ayahnya dengan memberitahukan jika Ronghua melakukan bunuh diri dikarenakan Lin Jing saat ini telah tewas terbunuh. Seketika Jing Feng pun menjawab kalau ia memutuskan hubungan anak dan ayah dengan Ronghua karena dianggap pengkhianat. Dan pada akhirnya Pavilion Lingsu dihancurkan oleh Jing Feng.
Singkatnya esok hari pun tiba, terlihat Su Min terbangun di sebuah tempat dan diselamatkan oleh Mei Ying. Ia pun marah kepadanya karena membuat pavilion Lingxu mengalami kehancuran. Padahal pavilion Lingxu telah membantu keluarga Mei. Karena hal itulah Su Min sangatlah membencinya dan memutuskan hubungan adik dan kakak. Yang pada akhirnya Lin Jing yang hidup kembali sedang memakamkan ibunya di dalam gua dingin dan lalu memberikan penghormatan di sana. Mulai dari sekarang, ia pun bersumpah akan membunuh Jing Feng dan menghancurkan kota Longyin yang telah menyebabkan semua masalah saat ini. Ia juga akan membuat dunia persilatan mengetahui tentang kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Jing Feng. Sementara di tempat lain, Ronghua ternyata belumlah mati. Ia pun berhasil diselamatkan oleh Jing. Di sana terlihat Ronghua memberikan doa kepada ibunya Lin Jing dan semua orang-orang di pavilion Lingxu yang telah meninggal akibat ulah dari ayahnya tersebut. Di sini Jing sebenarnya sangatlah membenci kepada Ronghua. Namun dikarenakan Ronghua saat ini merupakan istri dari Lin Jing, ia pun tidak membunuhnya. Sementara itu Su Min berlari meninggalkan Mei Ying untuk kembali ke pavilion Lingxu dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan Guru Bai yang saat ini Guru Bai telah meninggalkan kota Longyin. Karena Su Min tidak tahu mengenai kejadian saat ini, Guru Bai pun menceritakan jika pavilion Lingxu telah dihancurkan oleh Jing Feng dan Su Min tidak memiliki tempat untuk kembali. Sedangkan Lin Jing saat ini pergi ke sekte salju untuk menemui Ming Zun yang pada awalnya ia tidak mau bekerja sama dengannya karena bagaimanapun juga Ming Zun merupakan musuhnya. Namun Ming Zun berkata di tubuh Lin Jing saat ini terdapat mutiara jiwa dan ia membutuhkan obat penawarnya, sehingga apabila tidak maka Lin Jing akan tewas suatu saat nanti. Tak lama kemudian, efek dari mutiara Cihua mulai terasa yang membuat Lin Jing merasakan sakit. Ia pun dengan cepat disembunyikan karena sebentar lagi Ronghua akan segera datang ke sana. Tak lama setelah itu Ronghua pun masuk ke dalam dan kedatangannya saat ini untuk menanyakan keberadaan Lin Jing apakah masih hidup atau tidak. Dan di sini Ming Zun menjawab karena ulah ayahnya itu saat ini semua orang di pavilion Lingxu telah tewas terbunuh dan masalah Lin Jing ia tidak mengetahui mengenai keberadaannya tersebut. Ia sengaja berbohong seperti itu untuk menutupi keberadaan Lin Jing yang berada di sana dan Ronghua tentu saja tidak percaya begitu saja dengan perkataannya tersebut. Di sisi lain, Guru Bai bersama Su Min sedang makan di sebuah kedai. Lalu mereka mendengarkan percakapan para pengunjung dan terdengar kabar saat ini terdapat seorang master bela diri yang sangatlah kuat. Namun dia sedang sakit. Bagi siapapun yang bisa menyembuhkannya, maka akan diberikan uang yang sangatlah banyak. Su Min lalu menyuruh Guru Bai untuk pergi menyembuhkannya. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Dan seketika informasi itu pun tersebar ke semua orang. Bahkan Ronghua bersama Jing juga mencari keberadaannya. Dan di sini Ronghua berniat menyembuhkan master bela diri tersebut. Yang apabila ia berhasil menyembuhkannya, maka ia berencana mengajak master itu untuk membantunya menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini. Sedangkan Guru Bai telah berhasil ke rumah master yang dimaksud dan baru saja datang ia tiba-tiba disiram air yang membuat Guru Bai terkejut karena master yang dimaksud adalah gurunya sendiri sehingga ia pun segera pergi dari sana dan tidak akan mau kembali lagi. Di malam harinya, Luli pergi menemui Ronghua yang kedatangannya saat ini hanya untuk memastikan Ronghua baik-baik saja. Ia pun mengatakan jika di kota ini banyak sekali pasukan dari kota Longyin yang berkeliaran sehingga Ronghua harus berhati-hati. Setelah itu Luli pergi dari sana dan masuk ke kamar Lin Jing yang ternyata ia memang diperintahkan oleh Lin Jing untuk memastikan keadaan istrinya karena saat ini ia belum bisa menemui Ronghua secara langsung sebelum tubuhnya kembali pulih. Kemudian di saat Ronghua telah tidur, Lin Jing secara diam-diam masuk ke dalam kamarnya hanya untuk melepas rindunya. Setelah ia pergi, Ronghua langsung terbangun dengan menyadari jika Lin Jing seperti datang menemuinya. Ia pun segera pergi mengikuti dari belakang, namun dia justru kehilangan jejaknya.
Dan keesokan harinya Sumin yang berjalan di pasar dihampiri oleh Suing dengan meminta ia untuk ikut bersamanya menemui para anggota pavilion Lingsu yang lainnya. Lalu ia pun menemui Kurubai untuk berpisah dengan alasan ingin menemui teman ayahnya yang berada di kota tersebut. Yang singkatnya Ronghua telah berhasil tiba di kediaman Master Bela Diri dan terlihat sang Master pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Dengan bersamaan Rongsu sedang berhadapan dengan kedua murid dari Master. Di sini Rongsu diperintahkan oleh ayahnya untuk membunuh Master tersebut karena keberadaannya dapat membahayakan kota Longyin. Namun di saat akan bertarung seketika itu Kurubai datang ke sana dengan mengusir Rongsu. Dikarenakan kedua pria di sana memiliki ilmu bela diri yang sangatlah tinggi dan Rongsu yang menyadari akan hal tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Yang ternyata kedua pria itu merupakan kakak seperguruan dari Kurubai, sehingga ia pun dibawa untuk menghadap ke Master. Setelah itu Ronghua bersama Kurubai pada akhirnya bertemu. Terlihat Kurubai sangatlah senang, dikarenakan kepergiannya saat ini hanya untuk mencari Ronghua yang dikabarkan telah mati. Sementara di tempat lain, Lin Jing dan yang lainnya telah berada di wilayah Sekte Ming. Di sini ia pun mengatakan jika ia diundang oleh Ming Zun untuk datang ke sekte mereka. Namun tetap saja pasukan tersebut menghalanginya, sehingga Lin Jing yang kesal membunuh mereka. Kemudian salah satu pasukan tadi berlari untuk melaporkan kepada Ming Zun. Dan seketika itu Ming Zun pun tertawa dikarenakan mereka sangatlah berani menghalangi jalannya Lin Jing. Sehingga ia pun menyuruh pasukannya tersebut untuk membawa Lin Jing beserta yang lainnya agar segera masuk. Di tempat lain, Ronghua bertanya kepada Kurubai tentang penyakit yang diderita oleh sang Master. Di sini Kurubai menjawab kalau gurunya memiliki penyakit pencernaan. Maka dari itu sang Master selalu makan sayur dan buah-buahan saja. Namun tetap saja sampai sekarang penyakit gurunya itu tidak kunjung sembuh. Dikarenakan penasaran apa yang dimakan oleh sang Master, Ronghua pun di saat malam harinya menyelinap masuk. Dan seketika itu ia pun melihat sang Master yang tertidur sambil makan. Yang tanpa sadar sang Master memakan daging yang cukup banyak, yang merupakan makanan yang tidak boleh dia makan. Yang pada akhirnya Ronghua telah mengetahui obat apa yang harus ia buat. Namun seketika sang Master telah terbangun dan melihat keberadaannya, Ronghua pun diserang. Di sana ia mencoba menjelaskan kalau sang Master memiliki penyakit tidur sambil berjalan dan memakan daging setiap malam. Itulah yang membuat pencernaannya bermasalah dan selalu sakit. Keesokan harinya Ronghua mengatakan kepada mereka semua kalau ia sudah menemukan obat yang cocok untuk sang Master dan saat ini ia akan pergi sebentar untuk mencari tanaman herbal. Di tempat lain, Jing Feng meminta Mei Ying untuk menjadi ketua balai pengobatan di kota Longyin karena posisi itu saat ini sedang kosong, yang tentu saja Mei Ying bersedia dan menjadi sangatlah senang. Rongsu lalu kembali ke kamarnya. Ia pun curiga saat ini jika Mei Ying sedang merencanakan sesuatu hal untuk menguasai kota Longyin. Dan apabila itu memang benar, maka Mei Ying adalah musuh dalam selimut yang harus ia singkirkan. Kemudian Xiao Yu diperintahkan untuk menyelidiki apa saja yang dilakukan oleh Mei Ying ke depannya. Sementara di tempat lain, Lin Jing dibawa oleh Ming Zun ke dalam sebuah tempat. Di sini Ming Zun menunjukkan sebuah pasukan seperti mayat hidup yang kelak bisa digunakan oleh Lin Jing. Tidak hanya itu, ia juga ingin mengajarinya sebuah jurus rahasia yang berguna untuk menekan mutiara jiwa di dalam tubuhnya, agar suatu saat nanti Lin Jing tidak perlu menggunakan mutiara jiwa kembali. Namun syaratnya ia harus melewati beberapa latihan yang pastinya akan menyakitkan. Bahkan jurus ini tidak hanya meningkatkan tenaga dalam seseorang, namun bisa dipastikan apabila Lin Jing menguasai jurus tersebut, maka ia akan menjadi pendekar terkuat yang tak terkalahkan. Dan singkatnya latihan pun mulai dilakukan, yang membuat secara perlahan mutiara jiwa mulai berhenti bereaksi. Dan tak lama kemudian datang seorang penguji yang akan menyerangnya sebanyak 3 jurus. Namun di saat melawannya, Lin Jing seperti tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya dan ia pun kalah di sana. Kemudian Ming Zun datang dengan meminta pria itu untuk pergi. Di sini ia pun menjelaskan apabila Lin Jing mempelajari jurus rahasia ini, maka tenaga dalamnya yang lama akan hilang dengan digantikan yang baru. Dan itu merupakan salah satu resikonya apabila dia ingin menjadi kuat.
Setelah itu Mingxun ke aula miliknya sambil berkaca dengan melihat wajahnya yang tidak berubah dan tetap awet muda. Lalu tak lama kemudian Lin Jing datang ke sana dengan mengatakan jika ia telah berhasil melewati latihan tahap pertama. Kemudian Mingxun menjawab jika latihannya masih belum selesai agar jurus tersebut bisa dikuasai dengan sempurna. Sehingga apabila sudah berhasil maka Lin Jing bisa mengeluarkan kembali mutiara Cihua dari tubuhnya dan bisa hidup tanpa mutiara tersebut. Setelah mereka pergi, Mingxun merasa di sekujur tubuhnya sudah mulai lemah layaknya seorang nenek tua. Ia tidak tahu bisa bertahan sampai kapan. Sementara Lin Jing yang pada akhirnya berhasil mengeluarkan mutiara jiwa dari tubuhnya. Dan mutiara itu satu-satunya di dunia ini. Ia pun sesaat memiliki sebuah ide dan akan menggunakan mutiara tersebut untuk melakukan balas dendam. Di tempat lain, Rongsu mendatangi markas sekte Ming. Ia pun mencurigai jika orang-orang yang tersisa dari pavilion Lingsu saat ini bersembunyi di sana. Dan baru saja masuk ke dalam gua tersebut, Yizhao segera datang ke sana dengan menyerangnya. Dengan bersamaan Luli mempertemukan Ronghua dengan Sumin dan di sana Sumin sangatlah senang bisa bertemu lagi dengannya. Ia pun ingin mengatakan kalau Lin Jing masih hidup dan berada di sekte Ming. Namun seketika itu Luli segera memotong pembicaraannya tersebut dengan meminta Ronghua untuk segera pergi dari sini. Sedangkan Mei membawa pasukannya berada di wilayah markas sekte Ming. Namun belum sempat ia bertindak seketika pasukannya dibunuh tanpa tersisa oleh Suing. Dan ia pun dibunuh dari belakang oleh Lin Jing. Dengan percobaan orang pertama yang akan Lin Jing siksa adalah Mei dengan memasukkan mutiara Cihua ke dalam tubuhnya. Setelah itu ia pun pergi ke makam sang ibu untuk menghidupkan lilin. Namun dari arah belakang Ronghua juga datang ke sana untuk melayat. Dan dengan cepat ia pun segera bersembunyi. Di sini Ronghua yang memiliki ikatan batin dengannya. Tentu saja menyadari kalau Lin Jing baru saja berada di tempat itu. Ia pun lalu berteriak memohon dan memintanya untuk keluar. Namun tetap saja Lin Jing tidak mau keluar. Dikarenakan ia tidak ingin Ronghua sampai tahu kondisinya saat ini. Kemudian Ronghua pada akhirnya ingin bunuh diri karena percuma saja ia hidup tanpanya. Namun dengan cepat Lin Jing menahan pisau tersebut dan mereka pun pada akhirnya bertemu kembali. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.